Selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan buka dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kalau saudara melihat ayat-ayat ini, saudara tahu Tuhan sudah berfirman kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan di dalam Matius pasal 16, Yesus sudah berkata kepada Petrus sebagai Bapa Gereja, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya gereja akan dibangkitkan oleh Tuhan di atas batu karang ini. Dan Yesus sudah berkata bahwa Allah mau tidak akan menguasainya. Tetapi kita melihat ketika Yesus sudah menyampaikan ini kepada Petrus, ternyata Petrus masih seperti punya kehidupan yang lama. Ya, dia tetap bisa menyangkal Yesus, dia bisa takut. Lalu Yesus berkata, kepadamu ku beri kunci kerajaan sorga. Kok sepertinya apa yang Petrus katakan itu tidak ada kuasanya. Ya. Karena setelah itu justru dia menjadi nelayan kembali. Padahal dia sudah ditetapkan Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, dia kembali lagi. Lalu di mana kuasanya? Mereka semua, murid-murid Yesus, ya, ketika menerima firman Tuhan itu belum menerima kuasa. Karena Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi kuasa itu akan datang kalau Roh Kudus itu turun atas mereka. Sehingga ketika Yesus sudah dibangkitkan dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan satu pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Itu yang perlu dilakukan. Jangan menginjil terlebih dahulu. Jangan melakukan pelayanan apa-apa terlebih dahulu. Nantikan janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Roh Kudus. Nantikan Roh Kudus, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Apakah Roh Kudus hanya dicurahkan di Yerusalem? Inilah hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan sudah menetapkan Yerusalem akan menjadi tempatnya untuk pertama kalinya dicurahkan Roh Kudus secara massal. Karena sebelumnya ya para nabi, para imam ya itu diberikan juga Roh Kudus, dicurahkan juga Roh Kudus, hanya bersifat individu. Kita tahu Musa dipenuhi oleh Roh Allah, penuh dengan Roh Allah. Yusuf penuh dengan Roh Allah. Tetapi Roh Allah yang ada di dalam hidup Musa tidak bisa ditransfer ke yang lain. Tidak ada di dalam kehidupan yang lain. Sampai satu ketika Tuhan sendiri yang bekerja, Roh Musa, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Musa itu ditransfer kepada 70 orang tua-tua. Baru ada. Tetapi itu tidak selama-lamanya. Dalam satu waktu tertentu mereka dipenuhi. Tapi setelah itu tidak lagi. Tetapi ini saatnya sudah tiba. Roh Kudus dicurahkan atas kita dan Roh Kudus akan berdiam selama-lamanya di dalam hidup kita. Makanya Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Tuhan sudah menetapkan tempatnya. Saudara tahu, di mana kita berada, tempat kita berada, itu harus ditentukan oleh Tuhan. Supaya kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita hidup di dalam rencananya, kita hidup di dalam firman-Nya. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Dan mereka tetap ada di Yerusalem. 120 orang murid ada di loteng Yerusalem. Lalu apa yang terjadi? Mereka berdoa. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus akan dicurahkan. Kapan janji Bapa itu akan diberikan.
Tetapi mereka tetap menantikan. Yang mereka tahu, mereka mendapatkan firman bahwa jangan meninggalkan Yerusalem. Tetap ada di Yerusalem. Jadi mereka tetap ada di loteng Yerusalem. Setiap hari mereka berkumpul. 120 orang murid Yesus berkumpul di situ. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan ngobrol. Mereka berdoa. Ya, kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 1, itu mereka tuh tiap hari itu berdoa. Jadi ketika kita menantikan janji dari Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Berdoanya itu apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan berdoa minta-minta lagi. Mereka bukan berdoa minta janji Bapa, minta janji Bapa. Itu sudah dijanjikan dan pasti terjadi. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa membangun manusia, roh mereka. Mereka berdoa membangun hubungannya dengan Tuhan. Karena mereka sudah bisa langsung punya akses kepada Bapa di sorga. Karena Yesus sudah mati bagi mereka. Mereka punya akses sehingga mereka berdoa. Mereka berdoa. Dan perhatikan, doa adalah tipe mereka. Ketika terjadi sesuatu, ya Roh Kudus sudah dicurahkan, terjadi sesuatu. Apa yang jemaat lakukan? Mereka berdoa. Dan kita melihat bahwa kuasa doa dinyatakan. Ya, dengan mereka berdoa, mereka lebih berani menginjil, mereka lebih berani menyampaikan apa yang Tuhan mau mereka sampaikan. Dan disertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib yang lebih lagi. Nah, pada masa-masa ini, tanda-tanda heran dan ajaib itu bukannya hilang, tapi malah lebih lagi. Jadi, tanda-tanda heran dan ajaib itu akan semakin nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, kalau kita percaya, maka ini pasti terjadi. Sama seperti Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat perbuatan tangan Tuhan. Engkau akan melihat pekerjaan tangan Tuhan di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Tetapi ketika Yesus berkata, kuasa akan diberikan kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, sebelum kuasa itu dinyatakan melalui murid-muridnya yang menjadi rasul, sebelum dinyatakan, yang datang kepada mereka adalah bahasa. Bukan kuasa, tetapi bahasa. Nah, apa yang dimaksud dengan bahasa? Inilah suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, itu ayat 4 dikatakan dari Kisah Rasul 2, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Artinya yang datang pertama adalah bahasa. Sebelum kuasa itu dimunculkan ada bahasa. Nah, mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kenapa seringkali sekarang ini ya kita merasa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus tetapi kok kuasanya tidak ada? Karena apa? Yang awalnya kita belum lakukan. Yang bahasanya kita belum lakukan. Sebelum kuasa itu terjadi, ada bahasa terlebih dahulu. Nah, bahasanya itu apa? Mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa yang diberikan adalah ketaatan mereka. Waktu Roh Kudus berkata, sampaikan ini. Itu yang mereka perkatakan. Ya, seperti yang diberikan oleh Roh itu. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Jadi mereka mengatakannya, kalau Roh Kudus berkata-kata di dalam hatimu, berkata-kata di dalam rohmu, taatilah. Karena ketaatanmu akan menarik turun kuasa yang sesungguhnya yang diberikan Tuhan kepada gereja. Ketika para murid menerima pencurahan Roh Kudus, pertama-tama yang mereka lakukan bukan ada tanda-tanda heran dan ajaib. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengatakan seperti yang Roh itu katakan. Jadi mulai sekarang, kalau engkau mau berkata-kata, coba lihat di dalam rohmu. Apa yang Roh Kudus mau, apa yang Tuhan mau. Kita mau berkata-kata seperti apa?
Apakah itu sesuai dengan tuntunan roh? Karena kalau kita bicara dipenuhi oleh roh, kalau dipenuhi saja, tidak akan membuat kuasa itu turun atas kita. Berapa banyak orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tetap hidupnya kacau juga. Kenapa? Tidak melanjutkan. Kalau sudah dipenuhi, harus dipimpin, dituntun. Nah, para murid ketika itu mau dipimpin, mau dituntun. Mereka berkata-kata. Padahal ketika mereka berkata, yang ada di ruangan itu adalah mereka-mereka sendiri. Tapi mereka melakukannya. Mereka kan udah biasa bicara sendiri. Tetapi ketika roh menyuruh mereka, meminta mereka berbicara, mereka berbicara. Tidak ada pikiran untuk mereka menolaknya. Tidak ada dalam pikiran mereka untuk berkata, Tuhan, ini saya mau ngomong apa begini? Ini apa? Karena kalau kita tahu, mereka belum tentu tahu artinya. Karena yang mereka katakan adalah dalam bahasa-bahasa lain. Tapi ketika Roh Kudus meminta mereka berkata-kata, mereka berkata-kata tuh. Tuhan, ini tiap hari udah ketemu. Tiap hari udah ketemu 120 orang. Kita masing-masing berkata-kata. Tapi mereka tetap melakukannya. Kalau saudara mau belajar, setelah saudara dipenuhi oleh roh, dan saudara dipimpin oleh roh, satu saat saudara akan dikuasai oleh roh. Para murid sekarang setelah dipenuhi, pada saat yang sama setelah dipenuhi, mereka langsung bertindak kepada tahap yang selanjutnya, yaitu dipimpin atau dituntun oleh roh. Dan mereka menaatinya. Kalau Roh Kudus berkata-kata dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam rohmu, lakukan apakah kita mau melakukannya? Kalau kita misalnya lagi diam saja, tiba-tiba Roh Kudus berkata, lakukan sesuatu. Terus apakah kita mau menaatinya atau diam saja? Kalau kita belajar menaatinya, dan kita akan terus menaatinya, maka satu saat kita akan dikuasai oleh roh. Ketika kita dikuasai oleh roh, pada saat itulah tanda-tanda heran dan ajaib akan menyertai kita. Kalau kita lagi tidur, tiba-tiba dibangunkan, ayo berdoa. Apakah kita akan menaatinya? Kalau kita lagi belajar, lalu Roh Kudus menyuruh kita berdoa, apakah kita akan menaatinya? Kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita merasa marah, tapi Roh Kudus berkata, katakan dengan lemah lembut, apakah kita mau mengatakannya? Atau kita mengikuti apa yang kita mau? Ketika kita mengikuti suara Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, yang ada di dalam hati kita, maka saat itulah engkau mulai hidup dipimpin atau dituntun oleh roh. Karena pada masa-masa sekarang ini perlu untuk kita hidup dipimpin atau dituntun oleh roh. Sehingga kita tahu kita harus melakukan apa. Karena kalau kita tidak dipimpin, kita tidak dituntun oleh roh, maka dunia ini yang akan memimpin kita. Sehingga ketakutan akan ada di dalam kita. Karena dunia ini sekarang sedang memimpin kita kepada suatu krisis. Tetapi kalau roh menuntun kita, jelas firman Tuhan berkata, roh akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Karena kebenaran dari sorga adalah kita tidak pernah hidup dalam krisis. Karena kita hidup dalam Kristus. Kita tidak pernah hidup dalam krisis. Biar Tuhan sendiri yang bertindak atas hidup kita. Beri dirimu untuk dipimpin dan dituntun oleh roh. Sehingga kau bisa merasakan kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu.
maka engkau menjadi saksi. Setelah itu baru kita bisa menjadi saksi. Saksi yang efektif. Kenapa? Karena ketika kita bersaksi, kita berkata-kata seperti yang dituntun oleh Roh itu untuk kita berkata-kata. Bukankah kita sering, ya, ketika kita berjumpa dengan teman kita, ada dorongan di dalam. Ngomong nih, cerita. Dan Tuhan tidak minta kita menginjil. Tuhan minta kita menceritakan. Tuhan minta kita bersaksi. Ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupmu. Ceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena para murid juga begitu. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan. Nah, saudara mau menjadi saksi? Ceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan dalam hidupmu. Bukan dilakukan dalam hidup orang lain. Karena kalau itu terjadi dalam hidup orang lain dan engkau yang berkata-kata. Ketika ditanya, engkau banyak tidak tahunya. Engkau akan berkata, oh iya, yang itu saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena bukan saya yang merasakan. Tetapi ketika kita merasakan dan kita bisa menceritakan. Kita bisa berkata, waktu aku beribadah, aku bisa merasakan hadirat Tuhan. Ketika ditanya, rasanya seperti apa? Saudara bisa menjelaskan. Kenapa? Karena saudara yang merasakan. Tetapi kalau orang lain yang merasakan, ketika ditanya, rasanya seperti apa? Wah, itu mesti tanya orangnya. Saya tidak bisa menceritakannya, karena tidak merasakan. Karena saksi itu adalah yang melihat, tapi juga saksi itu adalah yang merasakan. Nah, kita harus menjadi saksi yang merasakan pekerjaan tangan Tuhan. Perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Kita bisa berkata kepada orang-orang bahwa Tuhan menyertai kita. Sehingga di dalam pimpinan Tuhan kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, kalau saudara perhatikan, Tuhan memberikan kuasa itu lengkap. Ya. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara diberikan kuasa. Untuk apa? Ini kuasa yang berasal dari kata dunamis. Yang artinya kuasa untuk meledakkan. Seperti dinamit. Dinamit itu meledakkan. Itu sebabnya engkau menjadi saksi bukan hanya untuk satu orang teman, bukan. Tetapi untuk kota-kota. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya ada kota-kota lain. Dan Kisah 1 ayat 8 akan terus berlanjut sampai sekarang ini. Karena kota-kota itu yang sampai ke ujung bumi itu kan masih ada. Artinya itu tugas kita juga. Tetapi sebelum kita melangkah untuk bersaksi dengan penuh kuasa, ayo ikuti tuntunan Tuhan. Karena ketika tuntunan Tuhan itu datang dalam hidup kita, baru kuasa itu dinyatakan. Ya, perhatikan setelah peristiwa ini, waktu Petrus berkata-kata, itu mereka mengikuti tuntunan Roh. Mereka berdiri 12 orang. Dan mereka tidak ada yang ribut. Sebelum kuasa itu dinyatakan, mereka ikuti bahasanya terlebih dahulu. Kalau engkau mengikuti bahasanya, setiap Roh Kudus berkata-kata dalam hati, dalam rohmu, maka engkau melakukannya. Dan saat itulah engkau mulai melihat ada kuasa yang bekerja. Nanti kita bisa melihat bagaimana kuasa itu bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan apa kata Petrus. Lalu yang kedua, Tuhan memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang percaya kepadanya, ya, yang menerima dan percaya kepadanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa ini dalam bentuk otoritas, legalitas. Artinya ketika engkau bersaksi disertai dengan kuasa, engkau bisa memiliki kuasa itu. Kenapa? Karena engkau punya otoritasnya, engkau punya legalitasnya. Contoh, ketika saudara bisa menembak, ya bisa menembak. Saudara punya pistolnya. Ya, saudara punya pistolnya. Saudara bisa menembak. Artinya saudara punya kuasa untuk menembak. Saudara punya kuasa itu. Tetapi
Kalau saudara bukan seorang polisi yang diberikan otoritas untuk menembak, saudara akan menjadi warga negara yang melanggar hukum. Engkau punya kuasa, engkau menembak. Tetapi engkau tidak punya otoritasnya. Artinya kuasamu itu ilegal. Engkau akan berhadapan dengan hukum. Tapi Tuhan memberikan kita sempurna. Karena Allah kita adalah sempurna. Dia berikan kita kuasa untuk melakukannya. Dia juga memberikan kita legalitasnya. Kenapa kita boleh bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Allah. Sehingga kita itu dilegalkan. Secara hukum sorga, kita itu resmi. Kalau kita bercerita tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan disertai dengan kuasa. Pada saat kita bercerita, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan orang itu. Sehingga orang itu bisa menerima sesuatu. Ada kuasanya. Dan kita legal di mata Tuhan. Kita tidak buat kesalahan. Kita legal di mata Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita diberikan otoritasnya juga. Karena tanpa otoritas, kuasa itu menjadi ilegal. Tapi dengan otoritas, kuasa itu menjadi legal. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang sempurna. Ya Allah kita yang luar biasa. Nah sekarang kita lihat. Ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan para rasul. Ini yang terjadi dalam kehidupan para rasulnya terlebih dahulu. Dan ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, mereka memiliki tujuan yang sama. Ketika mereka berkumpul, mereka memiliki tujuan yang sama. Apa tujuannya? Menantikan janji Bapa. Ketika mereka berdoa, kita tidak melihat di situ ada keributan. Tidak. Tetapi ada kedamaian. Waktu Petrus ngomong, Yohanes itu tidak berdebat dengan Petrus. Di dalam hadirat Tuhan, harusnya tidak ada perdebatan. Kalau ada perdebatan di situ, artinya hadirat Tuhannya di mana? Kalau kita semua diliputi oleh hadirat Tuhan, kita pasti punya tujuan yang sama. Ketika kita punya tujuan yang sama, yang kita lakukan bersama-sama, tidak akan membuat saudara terganggu karena tujuan kita sama. Ketika 120 orang itu berkumpul di loteng Yerusalem, mereka tidak ada yang berkata, jangan doa melulu dong. Ganti. Gak ada. Kenapa? Karena mereka punya tujuan yang sama. Ketika Petrus berkata, saudara-saudara, murid Yesus itu ada 12. Dan angka itu harus tetap menjadi 12. Dan kita tahu Yudas Iskariot sudah tidak ada. Kita harus cari penggantinya. Pengganti Yudas Iskariot. Semua setuju. Sehingga ketika dibuang undi, Tuhan bekerja. Ketika dibuang undi, artinya mereka semua setuju. Karena untuk menetapkan 2 nama, kan semuanya harus memberikan nama. Namanya sini ya, kita tetapkan 2 orang ini, oke? Gitu. Semua setuju. Nggak ada yang interupsi. Inilah parlemen sorga. Ketika seseorang dibangkitkan oleh Tuhan, yang lain tetap rendah hati. Oh tidak apa, memang ini waktunya Petrus yang dibangkitkan. Mereka diam. Petrus berkata, ayo kita pilih pengganti Yudas Iskariot. Dan mereka pilih. Haleluya. Mereka punya tujuan yang sama. Lalu mereka punya roh yang sama. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, kita baca lagi ayatnya. Ayat yang ketiga. Mungkin dari ayat yang kedua deh. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi masing-masing mereka itu dicurahkan Roh Kudus dan tampaknya itu seperti lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Artinya di atas mereka masing-masing Roh Kudus dicurahkan. Mereka punya roh yang sama. Kalau saudara mau bersama-sama dengan saya, kita mau membangun gereja Tuhan yang sesungguhnya. Kita mau mewujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini. Kita harus punya roh yang sama. Punya roh yang sama artinya kita punya hati dan pikiran yang sama. Karena Roh Kudus itu dicurahkan atas kita, dia akan ada di dalam roh kita, akan ada di dalam hati kita. Artinya hati kita itu harus sama, roh kita itu harus sama. Dan dari hati kan muncul di pikiran. Pikirannya pun jadi inputnya sama, outputnya mesti sama. Dan kita udah dipenuhi oleh Roh Kudus, pikiran kita beda-beda. Itu sebabnya perlu untuk kita selalu menyelaraskan pikiran. Karena kita harus punya hati dan pikiran yang sama. Kalau tujuan sudah sama, pikirannya beda-beda. Oh, gawat saudara. Ya, satu tim, ya, prajurit, tentara mau menghadapi musuh, mau menangkap teroris lah. Ketika yang satu berkata, kamu dari kanan, kamu dari kiri, kita yang lainnya dari depan. Yang dari kanan nggak mau, saya nggak mau. Menurut pikiran saya, sebaiknya kita semua dari kiri. Kapan jalannya kalau seperti itu? Karena pikirannya tidak selaras. Pikiran harus selaras. Bagaimana supaya pikiranmu selaras? Biar hatimu selalu diliputi oleh Roh Kudus. Karena pikiran itu awalnya dari hati. Dari pikiran itu bisa ke mulut. Ingat, Amsal berkata, apa yang diucapkan oleh mulut itu meluap dari hati. Makanya hati kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya yang meluap, yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan dari Tuhan, perkataan-perkataan roh, perkataan-perkataan firman dan mengandung kuasa. Karena Roh Kudus itu mengandung kuasa. Karena jelas dikatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Apakah sekarang Roh Kudus sudah turun atas kita? Sudah. Tuhan sedang bekerja dan izinkan dia menjamah kita sekali lagi. Biar Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita. Sehingga engkau bisa mulai berkata-kata sesuai dengan apa yang roh itu mau supaya saudara mengatakannya. Mulai kita punya tujuan yang sama. Punya roh yang sama. Punya hati dan pikiran yang sama. Lalu mereka memiliki kapasitas yang sama. Itu sebabnya penting untuk kita membangun manusia roh terus. Supaya apa? Supaya kita punya kapasitas yang sama. Karena kalau kita kapasitasnya berbeda. Ketika satu orang berkata-kata, mereka berkata-kata, hadirat Tuhan turun. Lalu ketika digantikan oleh saudara, saudara berkata-kata, kok tidak ada hadiratnya? Kita harus punya kapasitas yang sama. Sehingga siapapun yang berkata-kata, Tuhan akan bertindak dengan nyata. Ketika Petrus berkata-kata, orang-orang bertobat. Tetapi ketika Filipus berkata-kata di Samaria, orang-orang juga bertobat. Ketika Barnabas ke Antioquia, orang-orang bertobat juga. Paulus diikutsertakan. Paulus berkata-kata, orang-orang bertobat juga. Disertai dengan tanda-tanda heran dan kuasa. Kita harus punya kapasitas yang sama. Ya, bangun manusia rohmu terus. Bangun terus. Sampai kau memiliki kapasitas yang sama. Sehingga siapapun yang berkata-kata. Ketika engkau harus diutus keluar. Kau harus diutus ke kota-kota. Engkau punya kuasa yang sama. Ketika engkau berkata-kata. Ada kuasa yang menyertai. Karena kita punya kapasitas yang sama. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan. Itu tidak ada. Petrus diberikan roh yang lebih besar. Yohanes lebih kecil. Filipus lebih kecil. Lalu
Di luar yang 12 orang murid itu lebih kecil lagi. Tidak ada. Semuanya 120 orang itu diawali dengan pencurahan roh dalam kapasitas yang sama. Sadari, ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, kapasitas kita sama. Yang membedakan adalah apakah kita terus membangun manusia roh kita. Sehingga kapasitas kita itu terus meningkat. Ketika kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus, jangan didiamkan. Masuk untuk kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apapun yang Tuhan mau dari kita, itu yang kita lakukan. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup kita. Nah sekarang perhatikan saudara. Orang-orang yang berkerumun. Jadi kita lihat dasarnya tadi dari para murid, dari para rasul. Sekarang orang-orang yang berkerumun. Mereka adalah orang yang saleh. Jadi kita lihat orang-orangnya. Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi mereka adalah orang yang saleh. Jadi Tuhan sudah menyiapkan, sudah menyediakan orang-orangnya. Mereka adalah orang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah artinya saleh ya, taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Jadi orang-orang yang mendengarkan itu, Petrus tidak memilihnya, para rasul tidak memilihnya, para murid tidak memilihnya, tetapi Tuhan yang memilih. Tidak semua orang bisa masuk di dalam perkumpulan ini. Tidak semua orang bisa masuk di dalam perkumpulan para rasul. Mereka yang saleh masuk di dalam perkumpulan itu. Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan memilih orang. Bukan semua orang yang hidupnya kacau balau. Tuhan terima juga. Enggak begitu. Kecuali kalau Tuhan sudah menentukan. Seperti Tuhan sudah menentukan Paulus. Baru tangan Tuhan sendiri bekerja. Tetapi harus ingat. Tuhan bekerja terlebih dahulu dalam kehidupan Paulus. Setelah dia bertobat, baru dia disatukan dalam perkumpulan ini. Dalam perkumpulan gereja. Jadi gereja bukan terdiri dari jemaat-jemaat yang asal-asalan. Tidak. Ini yang saleh. Disediakan orang-orangnya. 3.000 orang. Mereka itu saleh, taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Kita tahu. Siapa yang saleh? Zakaria. Elisabeth. Karena dia orang yang saleh. Malaikat datang kepadanya. Memberikan kuasanya. Untuk apa? Untuk melahirkan Yohanes. Lalu siapa lagi yang saleh? Di Alkitab dikatakan Cornelius. Cornelius orang yang saleh. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada Cornelius di dalam mimpi. Dan karena Cornelius orang yang saleh. Cornelius ini seorang perwira. Disuruh cari Petrus. Supaya Petrus berkata-kata kepada Cornelius. Cornelius taat. Padahal dia yang perwira. Petrus kan warga biasa. Tapi Cornelius taat. Dan apa yang dilakukan oleh Cornelius, dia itu membantu ibadah-ibadah yang ada. Pembangunan ibadah dia bantu. Karena dia mau menjalankan ibadah. Ketika malaikat berkata-kata kepadanya untuk cari Petrus di tempatnya. Dia suruh orang-orangnya cari Petrus. Dan Petrus dibawa ke rumah Cornelius. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan para rasul. Dicurahkan juga dalam kehidupan Cornelius. Dan bukan hanya Cornelius. Tetapi semua orang yang ada di rumah itu. Oh haleluya. Roh Kudus yang diawali tempatnya di Yerusalem.
mulai bergerak kemana-mana. Karena apa? Karena ada pribadi-pribadi yang di dalamnya ada Roh Kudus. Mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Petrus pada akhirnya datang ke rumah Cornelius, pencurahan roh terjadi di situ. Haleluya. Ketika Paulus datang ke Efesus, pencurahan roh terjadi di situ. Dia Allah kita yang luar biasa. Tuhan mau memakai kita. Makanya Tuhan memberikan posisi yang tinggi kepada gereja. Allah mau tidak akan menguasai kita. Kunci kerajaan sorga diberikan kepada kita. Kita punya posisi yang tinggi. Jangan merendahkan lagi. Tapi posisi yang tinggi bukan membuat kita sombong. Tapi justru kita lebih rendah hati. Sekarang kalau ditanya, ketika Petrus dan Yohanes berjalan mau masuk ke dalam bait Allah, di situ ada orang lumpuh, benar? Ada orang lumpuh. Siapa yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Apakah Petrus? Apakah Yohanes? Petrus dan Yohanes tidak berkata, aku yang menyembuhkan. Tidak. Kenapa? Karena mereka menjadi satu. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, justru keakuan kita makin tidak ada. Kesombongan kita makin tidak ada. Petrus tidak pernah berkata kepada yang lain, aku menyembuhkan orang itu. Tidak. Siapa yang berkata, orang lumpuh itu sembuh? Orang itu sendiri. Orang yang lumpuh itu sendiri yang berkata, aku disembuhkan. Dan mereka kenapa mau mengikuti Petrus? Karena dia melihat di dalam hidup Petrus dan Yohanes ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada Roh Allah yang bekerja dalam hidup mereka. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Kenapa orang lumpuh itu mau bergabung dengan Petrus dan Yohanes? Karena dia melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Dan Petrus dan Yohanes nggak ada ngomong-ngomong, ini yang saya sembuhkan. Enggak, Tuhan yang menyembuhkan. Tidak ada kesombongan. Jadi ketika saudara ada kesempatan untuk berbicara, itu bukan untuk menyombongkan dirimu, tetapi untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan sudah menyediakan orang-orangnya. Orang-orang saleh dikumpulkan. Haleluya. Gereja akan dipenuhi dengan orang-orang saleh. Jadi saudara tahu ya, ini orang-orang saleh bukan orang-orang fasik. Lalu, dikatakan mereka berkumpul di situ itu di Pentakosta, pada hari Pentakosta itu. Nah, kenapa mereka berkumpul di Yerusalem? Karena mereka mau merayakan. Pentakosta itu adalah hari panen gandum. Nah, di dalam kehidupan umat Israel itu kan ada hukum-hukumnya, ada peraturan-peraturannya. Selama 6 hari boleh bekerja, tapi pada hari yang ke-7 harus tidak bekerja. Ya. Dan setelah 7 minggu, artinya itu hari ke-49, itu kan tidak bekerja. Dan hari yang ke-50 itu harus tidak bekerja lagi. Merayakan, karena itu waktunya panen gandum. Jadi mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan. Karena mereka kan taat beribadah. Mereka mau menjalankan ibadahnya. Ini bukan orang fasik, ini bukan orang munafik. Yang bisa tahu firman Tuhan tetapi tidak menjalankannya. Tapi mereka adalah orang yang saleh. Jadi mereka ada di situ karena ingin merayakan hari besar. Yaitu hari Pentakosta, hari panen gandum. Haleluya. Pada akhirnya, orang-orang saleh akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang saleh. Orang fasik akan dikumpulkan dengan orang-orang fasik. Tuhan sedang bekerja dan
Kalau Tuhan sudah bekerja, artinya tidak ada satupun yang bisa menghalangi Tuhan bekerja. Kita lihat yang nomor 2 dari ayat yang kelima itu, mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dari berbagai bangsa. Ya, dari bawah kolong langit. Kenapa? Karena orang Yahudi itu banyak yang pergi keluar. Ya, banyak yang pergi keluar, merantau, ya. Mereka merantau, lalu mereka kembali lagi ke Yerusalem. Mereka diam di Yerusalem. Ya, pas tempatnya. Kok bisa orang yang seperti ini tinggalnya nggak jauh dari loteng Yerusalem itu. Dari tempat di mana para rasul itu berkumpul. Di tempat di mana para murid itu berkumpul. Karena Tuhan yang bergerak. Apakah Petrus dan Yohanes tahu? Mereka tidak tahu. Orang mereka lagi menantikan janji Bapa. Mereka kan fokusnya di situ, menantikan janji Bapa. Tetapi di tempat yang berbeda, yang mereka tidak ketahui, Tuhan sedang bekerja. Saudara tahu, ketika saudara sedang ada di dalam penggenapan firman, saudara sedang melakukan firman. Ketika engkau melakukan firman, engkau fokus kepada Tuhan. Engkau fokus apa yang Tuhan mau dari hidupmu. Dengar saudara, di tempat yang berbeda, Tuhan sedang bekerja untuk membawa kebaikan dalam hidupmu. Untuk membawa mujizat-mujizat dalam hidupmu. Tanpa engkau ketahui. Di tempat yang lain, Tuhan sedang bekerja. Para murid, 120 orang murid. Mereka hanya tahu mereka di loteng Yerusalem. Tetapi Allah yang maha tahu, mengetahui semuanya. Karena pada hari yang ke-10, Roh Kudus akan dicurahkan. Itu sebabnya orang-orang saleh, mereka entah bagaimana, mereka mau ada di Yerusalem. Dan tinggalnya tidak jauh dari loteng Yerusalem. Sehingga ketika para murid melakukan firman, mengikuti pimpinan roh, berkata-kata seperti yang diminta oleh roh itu untuk mereka mengatakannya. Ketika mereka berkata-kata, orang-orang yang sudah dipilih ini, orang-orang saleh ini mendengarkan. Oh haleluya. Walaupun di situ hanya 120 orang. Tetapi Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang baru. Sebanyak 3.000 orang. Untuk masuk dalam perkumpulan mereka. Haleluya. Jadi Tuhan sedang bergerak. Saya percaya. Mungkin kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak maha tahu. Tapi Allah maha tahu. Di tempat yang berbeda. Tuhan sedang bergerak. Menggerakkan hati orang-orang. Untuk masuk di dalam kehidupan yang sama dengan kita. Tuhan sedang bekerja. Izinkan dia bekerja. Dan kita hanya melakukan apa yang dimintanya. Maka Tuhan akan bekerja dalam kita. Haleluya. Lalu kita lihat lagi yang ketiga. Mereka mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi yang dikatakan oleh para murid itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ketika turun bunyi itu. Bunyi apa? Bunyi yang seperti angin keras. Ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan. Jadi waktunya tepat. Tuhan yang memiliki waktu. Tuhan bisa desain waktu. Di waktu itu. Pas di waktu itu. Orang banyak berkerumun. Ketika turun bunyi itu. Jadi pas waktu Roh Kudus dicurahkan. Berkerumunlah orang banyak. Hebat. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Karena mereka
ini orang Yahudi, tetapi mereka kan dari bangsa-bangsa lain. Ya, kita tahu sekarang orang Yahudi ada yang ada di Amerika, ada yang ada di Eropa. Ya, mereka tahu bahasa Inggris, tetapi ketika mereka ada di Yerusalem, itu kan bahasanya bahasa Yahudi, bahasa mereka. Ya, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Mereka tahu karena mereka orang saleh. 120 orang ini adalah orang Galilea yang tidak ke bangsa-bangsa lain. Mereka orang Galilea, jadi tidak mungkin mereka bisa mengerti bahasa kita. Misalnya ini di Yerusalem, kita orang Indonesia. Ketika kita ada di sana, mereka berkata-kata pakai bahasa Indonesia. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan Yerusalem. Tapi mereka bisa. Kenapa bisa? Karena ada kuasa di dalam roh. Yang pertama terjadi adalah bahasa. Bahasa mereka. Mereka mengikuti apa yang roh itu katakan. Nah, kalau saudara perhatikan, itu ayat 9, ayat 10, ayat 11, itu diberitahu mereka itu dari mana aja. Kira-kira ada 14-an bangsa. Lalu ayat yang ke-11 kita lihat, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, kenapa mereka bingung? Kok mereka nggak tahu? Ketika dikatakan, kok mereka baru tahu? Oh, Tuhan melakukan ini, kok kita nggak tahu? Kita kan orang saleh, kita kan orang yang taat. Kita kan mau menjalankan ibadah, kita mau menjalankan perintah. Ketika mereka berkata-kata pakai bahasa kita loh. Jadi ini yang membuat mereka bingung. Dan mereka, karena mereka orang beriman juga, orang saleh ini adalah orang beriman. Mereka tahu bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan 120 orang ini yang ada di loteng Yerusalem. Mereka tahu Tuhan sedang bekerja. Makanya ayat yang ke-12 dikatakan mereka tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Jadi mereka itu keheranan, mereka itu sampai diam semuanya, cuma bisa berkata, itu kan bahasa kita. Itu bahasa kita, mereka kok tahu bahasa kita. Dan yang lebih ininya lagi, isi perkataannya. Bukan cuma bahasanya aja, isi perkataannya itu. Mereka itu menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita tidak ada di dalamnya. Lanjut ya, ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mendengar hal itu, ini setelah Petrus berkhotbah, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Perhatikan, mereka tidak berkata, apa yang harus kami perbuat supaya kami diselamatkan. Tidak. Tapi yang mereka mau adalah, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara supaya kami bisa masuk di dalam perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan itu. Bisa masuk di dalamnya. Bahkan mereka tahu ini adalah pemerintahan. Karena di dalam ayat yang ke-30, ayat 30, para rasul yang diwakili oleh Petrus berkata, tetapi ia adalah seorang nabi, ini bicara tentang Daud. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Keturunan Daud akan ada di atas tahtanya.
Yesus adalah keturunan Daud. Tahta bicara tentang pemerintahan. Artinya apa? Nah, para orang saleh ini, 3.000 orang ini, mereka melihat ini ada pemerintahan yang baru. Di bawah kendali daripada Tuhan sendiri. Ada pemerintahan Tuhan di situ. Makanya yang dikatakan oleh para murid yang ada di loteng Yerusalem itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Makanya dikatakan mereka sangat terharu. Dalam bahasa Inggris dikatakan mereka itu tertusuk. Hati mereka tertusuk. Mereka orang saleh, mereka orang taat, tetapi mereka tidak tahu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dan sekarang mereka baru tahu. Itu sebabnya mereka berkata kepada para murid, para rasul, apa yang harus kami lakukan saudara-saudara supaya kami masuk juga ke situ. Bukan untuk bertobat karena mereka orang saleh. Tapi untuk masuk di dalam bilangan ini. Masuk di dalam perkumpulan ini. Masuk di dalam pemerintahan Tuhan yang baru ini. Haleluya. Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Dan saya percaya orang-orang saleh sedang dikumpulkan bersama-sama. Sehingga pada waktunya Tuhan. In His time. Mereka akan berkumpul bersama-sama. Untuk masuk di dalam pemerintahan Tuhan. Sehingga perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Yang pernah terjadi pada masa yang lalu. Terjadi juga di dalam kehidupan mereka. Terjadi juga dalam kehidupan kita pada masa kini. Nah, Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Izinkan Roh Kudus yang bekerja. Ketika kita mau dituntun oleh Roh, maka kuasa bekerja. Orang-orang saleh ini diubahkan oleh Roh Kudus. Diubahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika Petrus berkhotbah, mereka mau membuka hati mereka. Mereka mau masuk di dalam bilangan itu. Masuk di dalam satu pemerintahan bersama-sama dengan 120 orang ini. Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya. Apa yang mustahil sekarang tidak menjadi mustahil lagi. Apa yang tidak mungkin sekarang menjadi sangat mungkin. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas hidup kita. Ketika kita taat, kita mau mengikuti tuntunannya, kita mengikuti pimpinannya. Maka Tuhan sendiri yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Orang-orang saleh akan dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Orang-orang fasik akan dikumpulkan dengan orang-orang fasik. Tuhan dia bekerja. Terjadilah di dalam hidup setiap gereja. Haleluya. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyingkapan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ini waktunya. Gereja dibangkitkan. Untuk pemerintahan Tuhan terjadi atas gerejanya. Tuhan sendiri bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga tanda-tanda heran dan ajaib menyertai kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.